Shalom, salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya. Selamat siang, semua yang terbaik daripada Tuhan. Kami akan memulai suatu video pendek. Semoga dengan video ini menguatkan Bapak Mama, saudara semua, Teo, To'o, Ina, Ama, adik kakak, dimanapun. Yang lemah dikuatkan, yang sakit pasti disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagimu, hormat, pujian kami berikan kepada Engkau.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, renungan singkat Siloam Devotion siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami datang kepadamu. Tuhan, kami mau membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, memahami, dan diberikan pewahyuan pencerahan oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya sedang memakai kaos dengan tulisan Faith, Hope, Love. Faith, Hope, Love. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, harap, dan kasih. Kita dengar kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, betapa penting iman di dalam kehidupan kita. Iman yaitu bagaimana kita mempercayai Dia Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu ada, nyata. Di dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman, kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman, percaya bahwa Allah ada, Yesus ada di dalam segala perkara, dalam segala keadaan kita hari ini. Tuhan Yesus ada. Itulah faith, itulah iman Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan berkata, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kita harus percaya bahwa Allah itu nyata, Saudara. Allah adalah roh. Dia ada di dalam kita. Dia ada di mana-mana tempat karena Dia Maha Hadir. Bahkan saat ini Dia datang hadir di tengah-tengah pribadi, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pergumulan kita. Amin Bapak Saudara. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Yang kedua adalah pengharapan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasalnya yang ke-5 Bapak Saudara, ayatnya yang ke-5 dikatakan begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Tuhan Yesus tidak pernah sedetik pun sekalipun mengecewakan kita Bapak Saudara. Di dalam keadaan apapun, bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Saudara, manusia, bahkan hamba Tuhan, bahkan saya sekalipun bisa mengecewakan Bapak Saudara, tapi Dia Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Ketika hari ini kita dalam pergumulan kita, di dalam doa-doa kita, percayalah Tuhan akan mendengar dan menjawab seruan doa kita. Kita yang lemah akan dikuatkan, kita yang sakit akan disembuhkan. Karena itu mari terus berharap, bukan kepada manusia, bukan kepada pangkat, bukan kepada kedudukan dan keuangan kita, tapi kita bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Bapak Saudara, Yeremia 17 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian Bapak Saudara dikasih Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang menaruh harapan kepada Tuhan Yesus akan diberkati Saudara, akan dikuatkan, akan diteguhkan, akan dipulihkan, bahkan akan disembuhkan, dilindungi. Dan yang ketiga adalah kasih. Allah adalah kasih, Yesus adalah kasih. Kita terlebih dahulu sudah dikasih oleh Allah, yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, datang mati di atas kayu salib, disalibkan mati dan dikuburkan untuk menanggung semua kutuk sakit penyakit kita. Tuhan sudah tanggung semua penyakit kutuk, bahkan dosa kita telah dihapuskan oleh darahnya yang kudus, oleh karena kasihnya yang begitu besar. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara,
kita harus menerima dan mengalami kasih itu, yaitu Yesus. Dan ketika kita mengalami kasih, kita bisa impartasikan atau bagikan. Tidak mungkin kita mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi Tuhan Yesus. Sebab kasih itulah, yaitu Yesus di dalam kita, yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Saudara, iman, pengharapan, dan kasih. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes, saudara, bahwa kasih melenyapkan ketakutan. Di tengah dunia yang bergelora, di tengah badai pandemi COVID-19, di tengah kesulitan kesusahan dunia, hari ini, saudara, kita harus menerima dan dipenuhi oleh kasih Kristus, supaya ketakutan-ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan akan dilenyapkan oleh kasih Kristus, sehingga kita akan senantiasa bersukacita. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Kasih Kristus. Kiranya Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Iman, pengharapan, kasih. Hari ini firman Tuhan berkata, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini, iman kita timbul kuat dan teguh. Dan pengharapan kita juga kepada Yesus. Dan percayalah, pengharapan di dalam Dia, Tuhan Yesus, tidak akan mengecewakan kita. Dalam segala pergumulan permohonan, Tuhan akan dengar dan jawab. Dan kasih Kristus, yaitu Yesus itu sendiri, akan melenyapkan segala ketakutan dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, saya berdoa untuk Bapak Saudara dalam waktu saat ini. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang menonton, menyaksikan Tuhan, renungan singkat Devotion, Siloam Devotion ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah Tuhan Yesus yang lemah imannya dikuatkan imannya. Di dalam nama Tuhan, pengharapannya hilang, pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Hilang kasih Kristus, di dalam nama Tuhan dipenuhi kembali dengan Kristus. Karena Yesus atau Yesus Kristus adalah kasih itu, sehingga Tuhan dalam keadaan sekarang ini, kekhawatiran, ketakutan, kasih Kristus melenyapkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami. Bahkan kasih Kristus menutupi banyak kelemahan, banyak dosa, pelanggaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Salam dahsyat, luar biasa, fantastis. Haleluya.